Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. 422 kereta indah. Ziling, kamu juga punya elit armamen. Perasaan unik seperti itu membuat Chu Feng langsung menyadari bahwa kereta perang yang sebesar telapak tangannya itu adalah elit armamen. Kakekku berkata bahwa karena aku memilih untuk mengikutimu dan mengambil risiko, dia tidak akan peduli dengan hidupku. Terlebih lagi, dia tidak akan diam-diam mengikutiku untuk melindungiku. Hidup atau mati akan bergantung pada surga, dan dia tidak akan ikut campur. Namun, karena tidak mudah membesarkanku hingga usia ini, sebelum aku meninggalkannya, dia menghadiahkan kereta perang indah ini kepadaku. Kereta perang ini bukanlah yang terkuat di dalam persenjataan elit dalam hal menyerang atau bertahan, tetapi kecepatannya benar-benar tak tertandingi di dunia. Ziling tersenyum manis, lalu setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan ringan dan kereta perang indah sebesar telapak tangannya lepas dari tangannya. Tak lama kemudian, cahaya melesat ke segala arah dan dalam sekejap, kereta itu berubah menjadi kereta perang besar selebar 5 meter dan panjang 10 meter. Pada saat itu juga, kereta itu melayang di atas tanah. Wah, kereta perang yang indah sekali. Chu Feng tercengang. Pada saat itu, kereta perang indah itu bahkan lebih indah daripada saat berada di telapak tangan Ziling dan bahkan lebih mendominasi. Bagian terpentingnya adalah setelah ukurannya membesar, kekuatan unik dari elit armaments menjadi sepenuhnya jelas. Kekuatan itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan kereta perang dinasti Jiang yang ditarik oleh monster-monster saat itu. Berhentilah menatap dan ayo pergi. Ziling meraih Chu Feng dan pintu kereta perang indah itu terbuka secara otomatis. Ziling melompat dengan tubuhnya yang memikat dan masuk bersama Chu Feng. Asteris huhuhu. Setelah pintu kereta perang tertutup, ke-10 roda itu mulai berputar di udara. Kecepatannya semakin cepat, dan lapisan gas khusus dipancarkan dari roda-rodanya. Pada akhirnya, di bawah roda-roda itu, awan benar-benar muncul. Asteris desir. Tiba-tiba, pelangi melesat ke langit dan naik, dan kereta perang itu menghilang. Kecepatan itu beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan Chu Feng saat ia mengendarai naga melintasi 9 surga. Tak lama setelah Chu Feng dan Ziling pergi, dan setelah penduduk kota ragu-ragu cukup lama, mereka tak dapat lagi menahan rasa ingin tahu mereka dan mulai berjalan hati-hati menuju medan pertempuran antara Chu Feng dan lelaki tua berwajah 100. Namun ketika mereka tiba di medan perang dan melihat lubang-lubang dalam di tanah serta bangunan-bangunan yang hancur tak dapat dikenali lagi, banyak orang merasa takut. Saat itu, hanya orang yang bernama Fearlessly yang menggigit giginya dan berjalan mendekat. Pada saat itu, semua orang sudah berdiri di luar lingkaran pertempuran dan menatap tajam ke arah Fearlessly dan menunggu jawabannya. Akhirnya, Fearlessly mengeluarkan beberapa suara. Dia berteriak keras, pria tua berwajah 100 sudah mati. Pria tua berwajah 100 telah dibunuh oleh Chu Feng. Hanya ada satu mayat di sini, dan itu pasti pria tua berwajah 100. Apa? Lelaki tua berwajah 100 itu benar-benar mati. Dijuluki sebagai pembunuh nomor 1 di benua 9 provinsi, membunuh banyak orang dan tidak pernah gagal, lelaki tua berwajah 100 itu mati. Dia benar-benar dibunuh oleh Chu Feng. Ketika berita itu diketahui, hampir semua orang sangat terkejut dan merasa tidak percaya. Karena, tidak peduli seberapa miripnya berita tentang Chu Feng sebelumnya, tidak ada yang akan percaya bahwa dia bisa menghancurkan akal sehat sampai-sampai dia bisa mengalahkan si tua berwajah 100. Lagi pula, si tua berwajah 100 awalnya adalah legenda yang tidak pernah terkalahkan. Nama yang akan membuat orang merasa takut jika mendengarnya. Namun, setelah hal itu diketahui, orang-orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Bagaimanapun, banyak orang telah mendengar dialog antara Chu Feng dan orang tua berwajah 100, dan banyak orang telah melihat pertempuran hebat antara Chu Feng dan orang tua berwajah 100. Bahkan kemudian, ketika seseorang bertanya kepada tetua yang berada di kamp pembunuhan yang didatangi lelaki tua berwajah 100 sebelumnya, untuk identifikasi, hasilnya adalah lelaki tua yang meninggal itu pastilah lelaki tua berwajah 100. Ketika berita itu diketahui, itu langsung mengejutkan 9 provinsi karena itu berarti Chu Feng benar-benar menentang akal sehat. Jika dia bahkan membunuh orang tua berwajah 100, siapa yang bisa membunuhnya? Mungkinkah pimpinan 6 kekuatan besar benar-benar harus keluar untuk menangani seorang pemuda yang baru berusia 16 tahun? Akan tetapi, tak peduli betapa terkejutnya dunia luar atau betapa terkejutnya mereka, saat perguruan Yuangang, perguruan Dewa Api, Sekte Putih Tersembunyi, dan Lembah Bebas dan tak terkekang mendengar berita itu, mereka niscaya sangat geram. Itu tidak hanya berarti bahwa mereka gagal sekali lagi untuk membunuh Chu Feng. Itu bahkan berarti bahwa 500.000 manik-manik mendalam yang mereka gabungkan untuk diambil seperti batu yang dihabiskan untuk melewati air. Mereka sangat mungkin diberikan kepada Chu Feng secara gratis. 500.000 manik-manik mendalam masuk ke tangan Chu Feng sekali lagi. Itu benar-benar membuat akar gigi mereka gatal, menyebabkan mereka membanting meja dengan marah.
Sebenarnya, sejak memasukkan Chu Feng ke dalam daftar orang yang dicari, mereka telah menghancurkan banyak meja karena setiap kali berita tentang Chu Feng datang, itu pasti bukan berita baik. Namun di saat yang sama mereka juga geram, mereka mulai merasa gelisah karena Chu Feng benar-benar terlalu kuat. Saat ini, pilar permusuhan sudah terbentuk dengan kuat. Jika Chu Feng terus berkembang seperti itu, suatu hari, bahkan mereka tidak akan mampu mengalahkan Chu Feng. Pada saat itu, bukankah akan terjadi bencana besar? Karena ketenaran Chu Feng makin lama makin membesar, seseorang sudah mengumumkan tindakan Chu Feng di Provinsi Azure kepada 9 provinsi, dan banyak hal yang dilakukan Chu Feng pun menjadi legenda. Ada sesuatu tentang Chu Feng yang menghancurkan sekolah nomor 1 di Provinsi Azure seorang diri, membunuh banyak orang sehingga pimpinan sekolah Lingyun meninggalkan sekolahnya dan melarikan diri, beberapa juta pengikut semuanya dibantai dan tidak ada satupun yang hidup, darah mengalir dan membentuk sungai-sungai di pegunungan Lingyun, mayat-mayat dapat memenuhi lautan. Lalu, ada juga yang bercerita tentang Chu Feng yang pergi ke tempat eksekusi Istana Pangeran Qilin, membunuh banyak jenderal dan pengawal Istana Pangeran Qilin, dan bahkan dengan adanya penguasa Istana Pangeran Qilin di sana sebagai benteng, mereka tidak mampu menekan Chu Feng dan hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak saat dia membawa orang itu pergi dan meninggalkan mayat-mayat anggota Istana Pangeran Qilin yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, bukan saja hal-hal yang dilakukan Chu Feng di Provinsi Azure tersebar, hal-hal itu bahkan dijadikan ilahi dan itu menyebabkan orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran menjadi mempercayai hal-hal itu sebagai kebenaran dan mereka bahkan membuat suatu kesimpulan mengenai Chu Feng. Hanya saja Chu Feng hanyalah reinkarnasi dari dewa pembantai. Orang-orang yang menyinggung perasaannya tidak akan berakhir dengan baik, karena saat ini, Chu Feng telah membunuh banyak sekali murid dan tetua dari 6 kekuatan besar, dan dia memang sedang membalas dendam. Jika dia benar-benar berkembang suatu hari nanti, mereka percaya bahwa sekolah Yuangang, sekolah Dewa Api, lembah bebas dan tak terkekang, lembah Dewa Pedang, sekte putih tersembunyi, dan bahkan klan Jie akan mengikuti debu, sekolah Lingyun dan dimusnahkan. Hal itu membuat para pemimpin beberapa kekuatan besar panik karena mereka merasa bahwa Chu Feng benar-benar malapetaka. Malapetaka itu harus disingkirkan. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan persenjataan elit, bahkan jika mereka tidak bisa membuka harta karun itu, Chu Feng tetap harus disingkirkan atau mereka akan menghadapi malapetaka besar di masa depan. Maka dari itu, aliran Yuangang, aliran Dewa Api, lembah bebas dan tak terkekang, lembah Dewa Pedang, sekte putih tersembunyi, dan klan Jie, keenam kekuatan besar itu bersatu dan menulis sepucuk surat, meminta dinasti Jiang untuk mengirimkan pasukan guna melenyapkan iblis Chu Feng. Atau, jika Chu Feng berkembang di masa depan, dia mungkin akan menjadi seperti Raja Monster dari Gunung Seribu Monster saat itu dan pemberontakan akan dimulai. Pada hari itu, bahkan dinasti Jiang akan menghadapi bahaya yang mendekat. Dan ketika menghadapi surat gabungan dari 6 kekuatan besar, sebagai penguasa benua 9 provinsi, dinasti Jiang tidak akan berada dalam posisi yang baik untuk hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Jadi, dinasti Jiang mengirimkan sekelompok ahli, yang memasuki provinsi Qin, dan mulai mencari keberadaan Chu Feng.